Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sidqu tuma'ninatun wal kadhibu riba. Al hadis au kama qala. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah rutin Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, hingga malam ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini khususnya dan semua amal baik kita pada umumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita bisa meneladani, kita bisa mencontoh sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua besok di hari kiamat diakui sebagai para pengikutnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini temanya adalah golongan yang diridhoi oleh Allah. Kita sering mendengar kata-kata radhiyallahu anhu. Jadi radhiyallahu an itu adalah titel yang diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Tidak semua orang, Pak nggih, saya ulangi. Jadi tidak semua orang itu bisa mendapatkan titel yang namanya radhiyallahu an. Taruhlah kita punya anak, kita ingin anak kita itu menjadi seorang dokter. Dikuliahkan di kedokteran, jurusan kedokteran, nanti akhirnya akan jadi dokter, Pak. Oke. Jadi misalnya kita ingin anak kita itu menjadi seorang insinyur, dikuliahkan di jurusan ITS,
nanti lambat laun anak kita itu insya Allah jadi insinyur. Tapi titel radhiyallahu an itu tidak semua orang bisa mendapatkan, Pak. Titel radhiyallahu an itu oleh Nabi ya diberikan kepada para sahabat. Di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an kata radhiya, Pak, kata radhiya yardo itu disebut sebanyak 68 kali. Kemudian kata radhiyallahu an itu di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 5 kali, Pak. Saya ulang lagi. Jadi kata ridho yang berarti senang, Pak, nggih, radhiya yardo, ridon, mardon itu di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 68 kali. Kemudian kalau kata-kata radhiyallahu an yang artinya mudah-mudahan Allah meridhoinya atau mudah-mudahan Allah menyenanginya atau mudah-mudahan Allah senang kepadanya, itu di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 5 kali. Atau ngeten Bapak-bapak nggih. Jadi golongan yang akan mendapatkan ridho dari Allah, orang itu mendapatkan keridhaan dari Allah, dan orang itu juga ridho kepada Allah, itu ada 5, Pak. Yang pertama ya, orang yang diridhoi oleh Allah atau golongan yang diridhoi oleh Allah, itu yang pertama adalah orang-orang yang jujur, Pak. Coba cek dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah surat nomor 5 ayatnya ayat nomor 119. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keterangan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Surat napa wau? Surat Al-Maidah ayatnya ayat nomor 119, Pak. Monggo yang baca, Pak. Al-Maidah ayat 19. Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Qala Allahu, Allah telah berfirman, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Inilah hari di mana kejujuran orang-orang yang jujur itu bermanfaat. Maksudnya besok pada hari kiamat. Inilah hari di mana kejujuran orang yang jujur itu bermanfaat, kata Allah. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka itu sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, dari bawahnya. Bagi mereka itu surga yang mengalir dari bawahnya itu sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Wa radu anhu. Dan mereka juga ridho kepada Allah. Dzalikal fauzul azim. Itu adalah karunia, itu adalah keberuntungan yang besar. Bapak-bapak yang berbahagia, Imam Al-Bahawi ketika menerangkan ayat ini, maksudnya adalah orang yang ketika di dunia, orang itu jujur, Pak. Orang yang jujur di dunia, maka kejujurannya itu besok akan bermanfaat di akhirat, Pak. Kenapa? Karena orang yang tidak jujur, ya, jadi orang yang tidak jujur ketika di dunia, maka mulutnya itu lalu ditutup, Pak. Jadi walau kudibu khatamallahu ala afwahihim wa natikot bihi
jawarihuhum, orang yang ketika di dunia mereka itu tidak jujur, kemudian dia besok di akhirat kok jujur, maka mulutnya itu oleh Allah dikunci, Pak. Makanya Allah mengatakan al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, al yauma nahtimu ala afwahihim, wajah mereka dikunci. Wajah mereka dikunci. Wa tukallimuna aydihim, maka akan berkata tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka itu akan jadi saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang pernah mereka usahakan ketika di dunia. Jadi orang yang di dunia itu jujur, Pak. Saya ulangi. Orang yang di dunia itu jujur, maka kejujurannya itu akan bermanfaat ketika orang itu di akhirat. Orang yang ketika di dunia itu tidak jujur, ketika dia akan mengatakan, maka mulutnya itu oleh Allah dikunci. Mulutnya dikunci, akhirnya yang mengatakan adalah organ tubuhnya. Tangannya mengatakan, kemudian kakinya itu menjadi saksi. Itu yang pertama, Pak. Yang nomor dua, yang dimaksud jujur di sini adalah keimanan, Pak. Keimanan. Jadi orang yang ketika di dunia orang itu beriman, maka keimanannya itu akan bermanfaat besok ketika di hari kiamat. Kenapa? Karena ada keterangan dalam Al-Quran, jadi ketika Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam, jadi semenjak munculnya Dajjal, jadi semenjak Dajjal itu muncul, kemudian Allah mengutus Nabi Isa. Di antara tugasnya Nabi Isa kan membunuh Dajjal. Ketika itu, Pak, banyak orang yang beriman. Tapi imannya orang ketika itu, jadi imannya orang setelah setelah Allah mengutus Dajjal, setelah Allah mengutus Nabi Isa, itu tidak ada manfaatnya. Jadi iman yang bermanfaat itu adalah keimanan seseorang ketika dia itu di dunia. Itu yang nomor dua. Bapak-bapak yang berbahagia, kemudian ada lagi keterangan ngeten mangke. Wa amma Isa alaihi salam fa kana shadiqan fid dunya wal akhirah fa nafa'ahu shadiqahu. Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam itu adalah orang yang jujur ketika di dunia, jujur ketika di akhirat, maka kejujuran beliau itu akan bermanfaat besok pada hari kiamat. Yang nomor 4, Pak, coba cek, Pak. Jadi dalam Al-Quran surah Ibrahim, Pak, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum wa ahlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya. Jadi intinya di dalam ayat itu Allah mengatakan Allah berjanji dan Allah itu menepati janjinya, Pak. Setan juga berjanji, tapi setan itu tidak menepati janjinya. Jadi Allah berjanji, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Jadi Allah itu berjanji dengan janji yang benar, dan janji Allah itu betul-betul ditunaikan. Sementara setan atau iblis itu juga berjanji. Jadi ketika di dunia mereka berjanji akan kasarannya akan menolong, Pak. Jadi akan menolong siapa saja yang diajak ketika di dunia. Tapi janjinya iblis itu ketika di akhirat diingkari, Pak. Bapak-bapak yang berbahagia, saya ulang lagi, jadi orang yang diridhoi oleh Allah, yang pertama adalah orang yang jujur ketika di dunia. Makanya di dalam Al-Quran Allah dawuh surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu
Ittaqullah wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu itu orang yang jujur. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kemudian di dalam hadis Nabi pernah bersabda, al-kadibu riba, asidku tumakninatun wal kadibu riba. Orang yang jujur itu hatinya tenang, Pak. Asidku tumakninatun. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kemudian ketika kita melakukan sesuatu itu hati kita menjadi tenang, itu berarti baik. Ketika kita melakukan sesuatu, kemudian hati kita itu tidak diliputi perasaan bersalah, hati kita tidak deg-degan, itu berarti yang kita lakukan benar. Wal kadzibu riba, kata Nabi, orang yang berbohong itu dak-dikduk, Pak. Jadi orang yang orang yang melakukan kebohongan, dan bisa membuktikan mungkin, ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang salah, hati itu sepertinya akan mau berontak, tahu berontak. Yang terakhir, kaitannya masalah jujur itu, Nabi mengatakan, wahai manusia, jadilah kamu itu orang yang jujur. Karena jujur itu menunjukkan kepada kebaikan. Iyyakum wasidqa fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wahai manusia, jadilah kamu itu orang yang jujur. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Wa iyyakum wal kadziba, jagalah diri kamu itu dari dari kebohongan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu akan menunjukkan, akan mengarahkan, akan menjadikan orang yang melakukannya kepada kehancuran. Ketika orang berbohong satu kali, Pak, maka orang itu akan berbohong untuk yang dua kali, untuk menutupi kebohongannya yang pertama. Ketika dia sudah berbohong dua kali, dia akan berbohong untuk kali ketiga, Pak, untuk menutupi kebohongannya yang kedua. Maka ketika orang berbohong, kemudian dia berbohong lagi terus, Pak, akhirnya dia menuju kepada kehancuran. Dan kehancuran itu mengarahkan pelakunya menuju kepada neraka. Itu yang pertama. Yang nomor dua, Pak, golongan yang diridhoi oleh Allah itu adalah as-sabiqunal awwalun. Coba dengan cek dalam Al-Quran surah At-Taubah, surah nomor 9, ayat nomor 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adzalahum jannatin tahsahal anharu khalidina fiha. Monggo, surat At-Taubah ayat nomor 100. Ayat nomor 100. Monggo. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama. Minal muhajirin, dari kalangan orang-orang Mekah. Wal ansor, dan dari kalangan orang-orang Madinah. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridho kepada mereka, Allah senang kepada mereka, dan mereka pun juga senang kepada Allah. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun, yang pertama, Pak, menurut pendapat yang pertama,
Jadi as-sabiqunal awwalun nggih menika alladzina hajaru qaumahum wa asiratahum wa fariqu autonihim. Jadi as-sabiqunal awwalun adalah, kalau as-sabiqunal awwalun itu orang Islam, orang yang masuk Islam sebelum terjadinya perpindahan arah kiblat lah. Saya ulang lagi. Jadi as-sabiqunal awwalun adalah orang Islam, orang yang masuk agama Islam sebelum adanya perpindahan arah kiblat. Jadi awalnya kan orang Islam itu sholat kan menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis, Pak. Kemudian akhirnya kan disuruh pindah, nggih. Fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Wajah hadapkan, fawalli maka palingkan atau hadapkan wajhaka wajahmu satrul Masjidil Haram ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Jadi sebelum ada ayat itu, Pak, nggih, sebelum ada ayat itu Rasulullah itu ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke timur. Akhirnya Kanjeng Nabi itu diejek, Pak, dicemooh oleh orang-orang. Ini kalau orang-orang Yahudi. Akhirnya Nabi berdoa. Setelah Nabi berdoa, akhirnya kiblat itu dipindah. Dipindah asalnya dari Baitul Maqdis, kemudian dipindahkan ke Masjidil Haram. Orang yang masuk Islam, Pak, jadi orang yang masuk Islam, yang masuk Islamnya itu sebelum ada peristiwa itu namanya as-sabiqunal awwalun. Yang pertama. Yang nomor dua, yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang Islam yang mengikuti perang Badar, Pak. Orang Islam yang ikut perang Badar itu insya Allah jumlahnya tidak lebih dari 300, Pak. 311 tidak salah. Jadi para sahabat yang pernah mengikuti perang Badar itu dinamakan as-sabiqunal awwalun. Yang nomor 3, tentunya banyak, Pak, apa yang dimaksud dengan sabiqunal awwalun. Ini cuma sebagian mawon. Ada yang mengatakan ngeten. As-sabiqunal awwalun itu jumlahnya cuma 10 orang, Pak. Dari golongan bapak-bapak namanya Abu Bakar As-Siddiq. Dari golongan ibu-ibu namanya Khadijah binti Khuwailid. Dari golongan anak-anak namanya Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari golongan bangsawan atau dermawan adalah Utsman bin Affan. Dari kalangan budak namanya sinten niku Zaid bin Haritsah, Usama bin Zaid, Pak, Zaid bin Haritsah, betul, saya ulangi. Dari kalangan bapak-bapak Abu Bakar As-Siddiq, dari kalangan ibu-ibu Khadijah binti Khuwailid, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, dari kalangan dermawan Utsman bin Affan, dari kalangan budak Zaid bin Haritsah. Itu jumlahnya tidak lebih dari 10 orang, Pak. Itu yang kata Nabi disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Jadi orang yang orang yang masuk Islam pertama lagi dahulu. Nah, orang yang masuk Islam pertama kali itu, Pak, baik itu dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan ansor, ulangi. Orang yang masuk Islam pertama kali yang berasal dari orang-orang Mekah namanya muhajirin. Yang dari orang Ansor, yang dari orang Madinah namanya orang Ansor, Pak. Makanya yang dimaksud dengan hijrah. Jadi orang yang hijrah itu adalah alladzina hajaru qaumahum wa asiratahum wa fariqu autonihim. Jadi orang yang hijrah itu secara bahasa kan pindah, Pak. Jadi orang Mekah yang meninggalkan Mekah. Orang Mekah yang meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah itu namanya kan orang muhajirin. Jadi muhajirin itu orangnya, hijrah itu pekerjaannya. Jadi yang dimaksud dengan orang muhajirin adalah orang yang meninggalkan kaumnya, meninggalkan keluarganya, dan meninggalkan negaranya, Pak, atau meninggalkan kotanya. Jadi orang yang hijrah ketika itu, Pak, kan memang orang-orang kafir memperbolehkan orang-orang Mekah
untuk pindah ke kota Madinah, tapi ada syarat. Hartanya tidak boleh dibawa, keluarganya tidak boleh dibawa, termasuk rumahnya tidak boleh dibawa. Makanya ketika itu orang yang hijrah niku wis napa bahasane nggih. Jadi cara mereka menggunakan pakaian ya sak pengadek. Jadi yang dipakai itu tok, Pak. Ya kalau sekarang mungkin ada ATM dan sebagainya. Dulu tidak ada, Pak. Jadi orang dari Mekah ke Madinah itu pahitannya mek niat, Pak. Jadi semua yang ia miliki, jadi harta benda mereka yang mereka cari selama bertahun-tahun tinggal, Pak. Karena apa? Karena mereka lebih memilih agama Islam. Mereka lebih memilih napa niku Rasulullah. Kemudian, kenapa orang Madinah itu dikatakan orang Ansor? Dikatakan orang Ansor. Karena orang Madinah ketika mereka kedatangan tamu. Coba misalnya jenengan, Pak. Jenengan misalnya kedatangan tamu nginep di rumah jenengan 1 minggu nih, Pak. Terus pundi, Pak? Orang seminggu, Pak. Kan repot, Pak. Kita di rumah kita sendiri itu rasanya tidak enak blas. Nah, orang-orang Mekah itu ketika ke Madinah tidak punya apa-apa. Dan mereka di Madinah itu batas waktunya tidak ditentukan. Makanya orang Madinah itu mengatakan, saya punya istri 2. Dari istri saya yang saya punya itu yang kamu inginkan yang mana? Akan saya cerai. Saya punya rumah 2. Silakan kamu pilih di antara rumah yang aku punya itu yang kamu inginkan. Sampai sebegitunya, Pak. Makanya orang-orang Madinah itu dikatakan kaum Ansor, jadi orang yang menolong. Jadi orang-orang yang masuk Islam pertama, baik dari kalangan orang-orang Mekah, orang Muhajirin, atau dari kalangan orang Madinah, orang Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Lewat ayat ini, Pak, Imam Al-Bahawi mengatakan semua sahabat, saya ulangi, jadi semua sahabat entah jelek atau baik, pokok sahabat, Pak, masuk surga, Pak. Kenapa? Karena sahabat itu semuanya oleh Nabi diberi titel radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Donga yang mandi itu saya ingat saya ada 3. 1, doanya Nabi kepada umatnya. Nomor 2, doanya orang tua kepada anak. Yang nomor 3, doanya orang yang didolimi, orang yang disia-siakan. Jadi ketika Nabi berdoa kepada umatnya, itu 100% dikabulin, Pak. Nah, para sahabat itu oleh Nabi didoakan, mudah-mudahan Allah meridhoinya, mudah-mudahan Allah senang kepadanya. Makanya lewat ayat ini, saya ulang lagi, Imam Al-Bahawi berpendapat, jadi semua sahabat entah jelek atau baik, pokok sahabat itu dijamin masuk surga. Makanya Nabi pernah dawuh, la tasubbu ashabi, kamu itu jangan menghina sahabatku. Sahabat itu orang Islam yang hidup sejaman dengan Nabi, dan orang ini pernah melihat Nabi, Pak. Itu sahabat. Orang Islam yang hidupnya sejaman dengan Nabi dan dia pernah melihat wajahnya Nabi. Itu namanya sahabat. Dijamin masuk surga. Misalnya ada orang Islam yang hidupnya sejaman dengan Nabi, tapi orang ini tidak pernah melihat Nabi, itu namanya bukan sahabat. Contohnya adalah Wais Al-Qarni, Pak. Jadi Wais Al-Qarni itu kan dengan Nabi kan tidak satu kota. Suatu ketika, Wais Al-Qarni itu minta izin kepada ibunya. Dia ingin ke Madinah, ingin berkunjung ke rumahnya Kanjeng Nabi. Ibunya pesan, ya tidak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Kebetulan ketika Wais Al-Qarni itu ke Madinah, Nabi sedang keluar kota. Dia tidak enak akan menunggu Nabi. Tadi wasiatnya ibunya jangan lama-lama. Akhirnya Wais Al-Qarni pulang, Pak. Pulang. Dia tidak bertemu dengan Nabi. Walaupun dia itu hidupnya sejaman dengan Nabi, tapi karena dia tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah melihat wajahnya Nabi,
Wais Al-Qarni itu bukan sahabat, tetapi tabi'in, Pak, tabi'in ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, Nabi mengatakan janganlah engkau itu mencela, mencaci, menghina sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudipun demi Allah. Laukana ahadukum anfaqa mislu uhudin dahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifihi. Seandainya kamu itu berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, apa mungkin, Pak? Oke. Jadi seandainya engkau itu berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka kebaikanmu itu tidak bisa menyamai satu mud daripada kebaikan para sahabat, atau separuhnya tidak nyampe ya. Jadi kita dilarang menghina sahabat, kita dilarang mencaci sahabat. Kenapa? Karena misalnya kita punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian kita infakkan, itu tidak bisa, Pak, menyamai daripada kebaikan para sahabat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, lewat ayat ini Allah mengatakan orang masuk surga itu ada 3 golongan, Pak. Yang pertama orang Muhajirin, orang Mekah. Nomor 2 orang Ansor, orang Madinah. Niki kita tidak mungkin, Pak. Yang nomor 3 orang Islam yang mengikuti jejak mereka dalam kebaikan. Misalnya kita tidak Muhajirin, kita tidak Ansor, apabila kita bisa mengikuti jejak mereka dalam kebaikan, maka bagi kita ada peluang untuk masuk dalam surga. Dan ayat ini, di ayatnya Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Allah menjanjikan buat mereka itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Yang nomor 2 berarti orang-orang yang dijamin masuk surga atau orang yang mendapatkan gelar radhiyallahu an, yaitu orang Islam yang masuk Islamnya pertama kali. Nomor 3, Pak. Nomor 3, orang yang mendapat gelar radhiyallahu an itu adalah orang Islam yang menyaksikan Baitul Aqobah atau Baitur Ridwan. Coba nyecek dalam Quran surah Al-Fatih. Al-Fatih itu surah nomor 48, ayatnya ayat nomor 18. Surat Al-Fatih, surat nomor 48, ayatnya ayat nomor 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatih surat 48 ayat nomor 18. Moga, Pak, dibaca mohon artinya. Nggih. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang besar. Oke. Jadi ayat ini ceritanya gini, Pak. Jadi Baitur Ridwan niku ceritanya ngeten. Nabi itu pernah mengirim suatu utusan, Pak. Nabi pernah mengirim suatu utusan ke kota Mekah. Kebetulan utusan yang dikirim oleh Nabi itu mengendarai onta. Onta yang dikendarai orang itu dibunuh, Pak, oleh orang-orang Mekah. Akhirnya orang yang dikirim Nabi itu dia memberi informasi kepada Nabi, memberi informasi kepada Nabi kalau ontanya dibunuh.
Akhirnya Nabi mengutus sahabat Umar ibn Khattab untuk melanjutkan tugas itu. Ketika itu Umar bin Khattab matur ngeten, ya Rasulullah, inni akhafu Quraisyan ala nafsi walaisa bimakkata min bani Adi bin Ka'ab ahadun yamnauni. Ya Rasul, aku itu takut kalau engkau mengutus aku takut kalau orang-orang Quraisy itu akan menyakiti aku, karena aku itu tidak punya saudara di Quraisy itu. Dan di mata orang Quraisy, nggih. Jadi di mata orang Quraisy aku itu musuh mereka, Pak. Jadi ketika itu akhirnya Umar menyodorkan Utsman bin Affan. Pun Utsman bin Affan mawon ingkang jenengan utus. Akhirnya Nabi mengutus Utsman bin Affan. Setelah itu terdengar berita Utsman bin Affan itu dibunuh. Setelah Utsman bin Affan itu dibunuh, mendengar berita Utsman bin Affan itu dibunuh, makanya Nabi itu mengambil sumpah setia. Jadi dari kalangan para sahabat itu diambil sumpahnya, Pak, untuk berperang ke napa niku? Ke Mekah, nggih, menyusul ke Mekah. Orang yang mengikuti Nabi, orang yang ikut sumpah setia itu namanya karena sumpah setianya itu diadakan di bawah pohon, maka itu dinamakan Baitur Ridwan atau Baitus Sajaroh, nggih. Jadi karena sumpahnya itu diadakan di bawah pohon, maka itu dinamakan napa? Baitus Sajaroh, nggih, sumpah di bawah pohon. Nah, orang-orang Pak nggih, orang-orang yang bersumpah setia ini, Pak. Ini ada yang mengatakan jumlahnya 1.300-an orang, Pak. Jadi orang-orang ini insya Allah diridhoi oleh Allah, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun juga ridho kepada Allah. Jadi yang nomor 3, orang yang mendapatkan atau golongan yang mendapatkan gelar radhiyallahu an, yang diridhoi oleh Allah itu adalah para sahabat yang mengikuti sumpah setia di Baitur Ridwan atau di bawah pohon. Yang keempat, Pak, yang keempat, orang yang mendapatkan ridho, mendapatkan gelar radhiyallahu an atau diridhoi oleh Allah itu adalah orang-orang yang memusuhi kekafiran atau orang-orang yang memusuhi orang lain yang memusuhi Allah. Coba nyecek dalam Al-Quran surat nomor 58, surat apa, Pak? Surat nomor 58. Quran surat nomor 58. Mujadilah, nggih. Ayatnya ayat nomor 22. Coba monggo nyecek. Kamu tidak akan mendapat sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Oke, terus. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga mereka, mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Pun juga mana nggih. Nggih. Kamu tidak akan menjumpai Muhammad, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir itu berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang menentang Rasul-Nya, walaupun mereka itu bapaknya, anaknya, saudaranya ataupun keluarganya. Jadi surat niki sebab-sebab turunnya apa nggih atau ngeten. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini, jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu tidak akan berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah, yang menentang Rasul-Nya, walaupun mereka itu bapaknya. Ini maksudnya adalah sahabat yang bernama
Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia telah membunuh bapaknya di perang Uhud. Jangan bisa membayangkan, Pak. Seorang anak membunuh bapaknya, Pak. Kenapa? Karena antara anak dan bapak itu keyakinannya beda. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah membela agama Islam, sementara bapaknya yang namanya Ibnu Jarrah itu membela kekafiran. Akhirnya anak itu, anaknya membunuh bapaknya. Itu yang pertama. Yang nomor dua, au abna'ahum, atau mereka itu anak-anak mereka. Ini maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, jadi ana Abu Bakar As-Siddiq da'a ibnahu yauma badrin ila barros. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu pernah memanggil anaknya di saat perang Badar. Itu oleh Nabi dipenggak, Pak, oleh Nabi dilarang. Dia itu bukan kita. Artinya kita dan kamu dan dia itu beda. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, atau mereka itu adalah saudaranya, Pak. Atau mereka itu adalah saudaranya. Ini maksudnya adalah Mus'ab bin Umair. Dia telah membunuh saudaranya, saudara kandungnya, Pak, yang bernama Ubaid bin Amr di perang Uhud. Jadi kakak beradik saling membunuh, Pak. Kenapa? Karena beda keyakinan. Ini kalau situasinya perang loh, Pak, bukan situasinya tidak perang. Jadi kamu tidak akan menjumpai orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, itu berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah, orang yang menentang Rasulnya, walaupun mereka itu bapak mereka, anak laki-laki mereka, atau saudara mereka, atau keluarga mereka. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Yang terakhir, Pak, yang terakhir, orang yang mendapatkan gelar radhiyallahu an atau diridhoi oleh Allah, senang kepada Allah dan Allah juga senang pada mereka, adalah orang Islam yang mau menegakkan sholat dan membayar zakat. Ini Pak nggih. Wa dzalika dinul qayyimah nggih. Innal ladzina amanu, terus pundi niku. Lho mboten apal nggih. Surat Al-Bayyinah ayat terakhir ya. Nanti kan terusnya kan jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khosya rabbah. Ayat itu sebelumnya, di ayat itu sebelumnya Allah menjelaskan tentang orang napa nggih? Orang yang menegakkan sholat, Jadi orang yang menegakkan sholat, orang yang napa membayar zakat. Innalladzina amanu. Di ayat sebelumnya Pak nggih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Itu nanti di sebelumnya Allah menyebut, di ayat berapa nggih? Ini berapa nggih? Tidaklah mereka diseru kecuali diperintah kecuali menyembah Allah dengan ikhlas. Itulah agama kunafa, dengan lurus, dengan mensucikan agama. Mereka menegakkan sholat dan membayar zakat. Itulah agama yang tegak. Nanti di bawahnya, Allah menjelaskan orang yang nopo, orang yang membayar zakat, orang yang menegakkan sholat, balasan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi 5 Pak nggih. Jadi 5 golongan yang diridhoi oleh Allah. Yang pertama napa wau? Jadi yang pertama adalah orang yang jujur. Yang nomor 2 orang yang masuk Islam pertama kali. Yang nomor 3 adalah napa? Orang yang tidak berkasih sayang
dengan orang kafir, dengan orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Yang keempat adalah orang yang melakukan baiat atau sumpah setia di bawah pohon atau Baitur Ridwan. Yang nomor 5, orang yang menegakkan sholat dan membayar zakat. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini dimudahkan oleh Allah untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Mudah-mudahan kita yang bertempat, di tempat kita yang tinggal di tempat ini, kita yang berkumpul di tempat ini digolongkan dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senang kepada kita dan kita pun senang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada guna dan faedahnya. Apabila ada benarnya, datangnya dari Allah. Apabila ada salahnya, datangnya dari saya sendiri. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.